Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat berbahagia. Masih ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Teman-teman, sadar gak sih kalau bahagia itu ternyata sederhana banget? Nah, sekarang coba deh, saya pengen coba sebisa mungkin saat ini juga kamu melihat langit, kemudian tersenyum. Ya, benar, melihat langit. Coba sekarang rasakan, hati kita bahagia ya? Kalau memang hati kamu saat ini lebih damai karena melihat langit, coba deh katakan di komentar. Hari ini saya bersyukur karena saya bahagia. Dan bahagia itu mudah. Tulis begitu. Nanti saya berikan hati karena kamu luar biasa. Semangat! Ada orang yang bingung bagaimana caranya menciptakan masa depan yang indah. Padahal sebenarnya gampang. Masalahnya gak ada yang ngasih tahu, atau mungkin gak ada yang mau kasih tahu. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi kali ini. Ya, sebuah topik yang akan kita bahas di hari ini sangat menarik banget. Betul, bagaimana cara kita secara masuk akal menciptakan masa depan yang baik. Mungkin bukan hanya demi kita, tapi juga bagi orang-orang yang kita sayang. Teman-teman, saya tahu kamu sudah bosan menjadi orang yang susah. Saya pun paham diri kamu sudah bosan dikelilingi dengan masalah hidup apapun itu. Sekarang yuk, kita bahas secara dalam bagaimana cara masuk akal untuk menciptakan masa depan yang cerah dan bahagia. Ini masuk akal, bukan teori belaka. Yuk kita praktekin. Sekarang langsung aja mas. Kenapa saya sebagai manusia ini susah untuk memiliki masa depan yang indah? Padahal saya sama nih seperti orang lain. Sama seperti sahabat Pagar Kehidupan yang lain mas. Pengen jadi orang yang punya masa depan yang bahagia. Tapi kenapa susah banget ya mas ya? Kok masa depan saya dari dulu gitu aja? Salah saya di mana sih mas? Nah ini dia. Ini menarik nih, tolong dengarkan saya baik-baik ya. Saya juga sama seperti kamu. Dulu pengen banget punya masa depan yang indah. Tapi lucunya, anehnya, masa depan yang datang itu bukan masa depan yang indah. Masa depan yang biasa-biasa aja. Kalau kata anak zaman sekarang, masa depan yang B aja. Bener, cuman B aja. Sekarang pertanyaannya, kenapa masa depan kita bisa B aja, bukan masa depan yang luar biasa? Jawabannya gampang. Iya, gampang banget. Hal itu disebabkan karena kita lupa dengan 3 dimensi waktu. Saya ulangi lagi. Hal itu disebabkan karena kita lupa dengan 3 dimensi waktu. Teman-teman, kita sadar nggak sih kalau hidup kita itu dipengaruhi oleh 3 dimensi waktu? Masa lalu, masa kini, dan betul, masa depan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan itulah 3 dimensi waktu yang selama ini kita abaikan. Makanya hidup kita, mohon maaf, gini terus. Maksudnya gimana mas? Nih, saya jelasin supaya kamu jelas ya. Orang itu tidak akan mungkin bisa mencapai masa depan yang indah, sehebat apapun usahanya, kalau dia tidak berusaha untuk menikmati masa kininya sebaik mungkin. Dengerin ucapan saya, masa depan seseorang sehebat apapun usahanya tidak akan gemilang, tidak akan sukses, tidak akan bahagia kalau dia tidak bersusah payah dulu untuk menikmati masa kininya sebaik mungkin. Dan orang tidak akan mungkin bisa menikmati masa kini kalau dia belum bisa memaafkan masa lalunya. Nah, udah mulai jelas ya? Ada banyak orang yang bertanya, mas, saya tuh bingung mas. Gimana cara saya bisa menikmati masa kini ya mas? Saya setuju banget loh dengan perkataan Mas Aryan barusan. Setuju banget bahwa masa depan yang gemilang itu bisa tercipta kalau kita mau berusaha menikmati masa kini. Betul mas, saya setuju.
Tapi pertanyaannya gimana cara saya menikmati masa kini? Soalnya jujur nggak ada yang pernah ngajarin. Nah itu dia. Tidak ada yang pernah ngajarin kita bahwa cara untuk menikmati masa kini kita itu adalah dengan memaafkan masa lalu dulu. Dan bagaimana cara mencapai masa depan sukses dan gemilang dengan menikmati masa kini kita dulu. Nggak akan mungkin kita pengen masa depannya bagus, tapi kita nggak maafin masa lalu dulu. Nggak mungkin. 3 dimensi waktu ini harus berjalan seirama. Masa lalu kita maafin, masa kini kita nikmati, baru masa depan akan gemilang. Sadar nggak? Coba. Sekarang saya minta tolong kamu lihat dirimu sendiri baik-baik. Lihat diri kamu sendiri baik-baik. Betul atau tidak? Masa depan kamu jadi begitu-begitu aja karena memang dirimu kurang bisa menikmati masa kini, kan? Sekarang coba tanyain lagi, kenapa diri saya tidak bisa menikmati masa kini? Oh, betul. Karena saya belum bisa memaafkan masa lalu saya. Benar? Itu loh yang harusnya kita pahami. 3 dimensi waktu ini berjalan seirama. Tidak bisa berjalan sendiri. Mustahil kita bisa mencapai masa depan yang baik, gemilang, sukses, bahagia, tapi kita belum bisa memaafkan masa lalu. Mustahil. Diri kamu mungkin bisa menjadi orang kaya, tapi parameter kesuksesan itu bukan cuma kaya. Sukses itu harus bahagia loh. Setuju gak? Iya kan? Nah sekarang coba. Mungkin gak kita bisa bahagia di masa depan kalau masa kini aja gak bisa kita nikmatin? Mungkin gak masa kini bisa kita nikmatin kalau masa lalu aja belum kita ampuni, belum kita maafin? Gak akan mungkin. Masuk akal kan? Jelas sampai sini? Itu maksud saya. Memaafkan masa lalu, menikmati masa kini. Itu yang akan membuat masa depanmu jauh lebih baik. Tapi, nah ada tapinya nih. Ini akan saya jelasin. Tapi gini, kalau saya cuma menjelaskan sampai sini, dirimu akan penuh tanda tanya. Mas, gimana cara saya bisa memaafkan masa lalu saya? Saya itu melakukan kesalahan buruk banget di masa lalu, yang membuat saya itu kalau inget-inget lagi, jadi sedih mas, jujur. Jadi gak bisa maafin. Atau kamu punya kenangan buruk dengan orang lain di masa lalu, yang mana orang itu harusnya baik sama kamu. Maaf ya, bisa jadi keluarga, bisa jadi mungkin mantan pasanganmu. Tapi dia begitu jahatnya dengan dirimu, sampai kamu tidak bisa memaafkan orang itu atau orang-orang itu dengan mudah. Betul, itu yang kamu alami. Dan dirimu bertanya, gimana cara saya bisa memaafkan dia dan mengampuni masa lalu saya? Jawabannya gampang. Gampang banget. Gini, saya mau nanya sama kamu. Apakah masa lalu itu bisa dirubah? Enggak. Saya tahu kamu sudah sering mendengarkan pertanyaan ini, tapi tolong jawab dulu deh. Nanti ada pertanyaan berikutnya yang akan membuat kamu insya Allah sadar. Bisa nggak kita merubah masa lalu? Bisa nggak? Nggak bisa. Pertanyaan berikutnya. Bisa nggak kita menghidupkan orang yang kita cinta kembali setelah mereka mati? Bisa nggak? Loh enggak, saya nanya ini. Orang yang kita sayang, pikirin siapapun itu, suatu saat akan pergi dari dunia ini. Udah hukum alam. Manusia pasti mati. Pertanyaannya, ketika mereka sudah mati, bisa nggak kita bangkitin? Bisakah mereka hidup kembali? Bisa? Nggak bisa. Kalau begitu pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita rela hanya berpatokan ke masa lalu, sementara waktu terus berputar loh? Orang-orang yang kita cinta tadi, baik itu anak kita, orang tua kita, pasangan kita, teman deket kita, siapapun mereka, suatu saat akan pergi loh. Saya bicara apa adanya ini. Sekarang, kalau diri kamu benar-benar mencintai mereka, buktinya mana? Apakah buktinya hanya dengan kamu memikirkan masa lalu terus? Iya, saya tahu. Masa lalu kamu pedih, saya paham kok. Paham saya. Tapi lihat, lebih pedih mana masa lalu kamu itu atau masa depan kamu kehilangan orang yang kamu cintai karena mereka meninggal sebelum kamu sempat membahagiakan mereka? Lebih pedih mana coba? Lebih pedih mana? Lebih pedih masa depan kamu.
Ketika kamu sudah keburu kehilangan mereka, di saat dirimu belum bisa membahagiakan mereka hanya karena dirimu belum bisa memaafkan masa lalumu yang sebenarnya sudah berlalu. Saya ulangi, yang sebenarnya sudah berlalu. Sudah berlalu. Renungkan itu. Nah sekarang gini, saya tahu mungkin bagi diri kamu, terutama yang belum bisa maafin masa lalu, di detik ini ada air mata yang ingin keluar. Saya paham. Sekarang, keluarkan itu semua. Tidak usah ditahan-tahan. Dan saya punya sebuah tips sederhana yang bisa membuat kamu lebih mudah berpatokan ke masa depan, bukan masa lalu. Caranya gampang. Ambil foto atau foto-foto dari orang-orang yang kamu cintai tadi. Ambil fotonya. Boleh dari handphone, boleh mungkin dari foto yang biasa kamu pajang di dompet atau mungkin di meja kantor. Ambil foto-foto mereka. Nah sekarang coba pandangi. Mereka itu salah apa? Salah apa sampai harus melihat diri kamu, orang yang spesial di mata mereka atau dia, itu sedih terus? Sekarang kita sadar gak sih? Sadar gak kita kalau orang yang mencintai kita tuh, ya orang yang spesial tadi, gak seneng loh ngelihat kita sedih. Kesedihan yang paling mendalam dari seorang anak adalah ketika melihat bapak atau ibu mereka sedih. Kesedihan mendalam dari seorang pasangan yang mencintai kamu adalah ketika melihat kamu sebagai pasangannya sedih. Kesedihan mendalam dari orang tua adalah ketika melihat kamu sebagai anak mereka sedih. Sekarang, kalau dirimu benar-benar mencintai mereka, sudah. Tutup buku masa lalumu, lihat masa depan. Tidak akan mungkin masa depan itu bisa gemilang kalau masa lalumu belum kamu tutup bukunya, belum kamu sudahi dan bisa kamu maafkan. Keputusan ada di tangan kamu. Rela atau tidak rela, masa lalumu kamu maafkan. Ingat, rela atau tidak rela, bukan bisa atau tidak bisa. Keputusan di tangan kamu. Apa keputusan kamu? Renungkan. Alhamdulillah, sampai sini diri kamu seharusnya sudah mulai menyadari bahwa memang masa depan itu lebih penting. Apa yang saya katakan tadi, seizin Tuhan, bisa menampar hati kamu. Itu bagus. Sekarang, Mas, kalau saya sudah bisa memaafkan masa lalu saya, apakah itu berarti masa depan saya sudah terjamin baik? Belum. Ada satu syarat lagi yang bisa membuat masa depanmu seizin Tuhan, insya Allah berjalan di jalan yang benar. Apa itu, Mas? Memperhatikan masa kinimu dengan sebaik-baiknya perhatian. Saya ulangi, memperhatikan masa kinimu dengan sebaik-baiknya perhatian. Coba sekarang, lihat diri kita. Saya minta tolong kamu lihat dirimu sendiri, ya. Lihat diri kita sendiri. Apakah saat ini kita benar-benar menikmati masa kini kita gak sih? Apakah selama ini kita cuma mikirnya ke depan aja, tapi kita lupa bahwa hari ini kita masih hidup loh? Saya sebenarnya paling tidak suka, teman-teman, dengan orang yang suka menunda. Bahkan saya tidak suka dengan orang itu yang terlalu berpikiran jauh ke depan. Bukan karena saya orang pesimis, tapi justru karena saya orangnya realistis. Sekarang coba kita pikirkan menggunakan logika sederhana ya. Tahu dari mana kalau minggu depan kita itu masih ada? Tahu dari mana? Tahu dari mana juga orang-orang yang kita sayang bulan depan masih ada? Di saat saya membuat video ini, saya itu kehilangan kucing yang saya cintai loh. Mungkin Mas cuman kucing. Bukan, mungkin di mata kamu itu cuman kucing. Tapi bagi pencinta hewan, kehilangan hewan yang dia pelihara itu bisa jadi hampir sama seperti kehilangan manusia yang dia cintai. Betul nggak pencinta hewan? Coba yang dengerin saya. Padahal tidak ada isyarat di masa lalu bahwa dia akan pergi minggu ini. Manusia pun sama. Sadar nggak sih manusia yang pergi dalam hidup kita itu nggak ada loh tanda-tandanya. Rata-rata mereka pergi begitu aja. Nah sekarang, kenapa sih kita tidak menikmati masa kini aja dulu? Saya tahu masa depan kamu indah. Saya paham masa depan kamu luar biasa. Tapi coba kita ngerem dulu yuk.
Kita parkir dulu mau nggak? Kita parkir dulu di kehidupan kita nikmati nih masa kini kita. Ayo, hal yang paling pasti itu bukan masa depan. Hal yang paling pasti itu adalah masa kini. Kalau kita ingin mencapai kepastian, nikmatilah masa kinimu. Ini loh, saat ini itu adalah saat yang pasti. Masa depanmu belum pasti. Kenapa kita harus merisaukan hal yang belum pasti? Kenapa sih kita nggak fokus aja menikmati dulu masa kini kita yang pasti? Dan memang, udah menjadi sebuah rahasia umum, orang yang menikmati masa kini semaksimal mungkin, anehnya masa depannya justru bagus. Pernah nggak kamu punya temen yang dia kelihatannya ngikutin arus aja hidupnya, tapi rezekinya bagus dan bahagia? Pernah nggak punya temen kayak gitu? Kalau pernah, dia secara tidak sadar mempraktekkan isi video ini. Dia sudah bagus dengan masa lalunya, dia sudah bagus dengan masa kininya, maka masa depannya seizin Tuhan pun bagus. Nah sekarang, keputusan ada di tangan kamu. Dirimu udah diizinkan Tuhan untuk menonton video ini. Nggak semua orang menemukan video ini, tapi kamu menemukannya. Pertanyaannya, kamu mau menghargai nggak video ini? Tolong dijawab, mau menghargai nggak video ini? Kalau mau, praktekkan. Renungkan, tonton video ini berulang kali sambil kamu merenungi setiap kata saya tadi, setiap menitnya di video ini. Lihat, dengan seizin Tuhan, ada perubahan besar dalam hidup kamu. Coba pikirin, bukankah apa yang saya katakan ini semua benar? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.